Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan potensi, pengembangan, dan prospek aquaculture di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang diprediksi PBB mencapai 8 miliar jiwa pada 2025, dunia selama dekade terakhir sering mengalami krisis pangan, energi, dan air. Naiknya suhu udara, cuaca ekstrim, banjir, musim kemarau panjang, serta tidak menentu akibat perubahan iklim global juga telah menyebabkan penurunan produksi pangan dunia. Tidak dapat kita pungkiri, fenomena global ini telah mengakibatkan indeks harga pangan dunia mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah pada akhir 2010. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan maritim dan agraris terbesar di dunia yang memiliki potensi produksi pangan, energi, dan sumber daya alam lain yang masih melimpah, perkembangan kondisi global seperti itu sebenarnya merupakan tantangan sekaligus peluang. Salah satu cara menangkap peluangnya adalah dengan mengembangkan aquaculture. Indonesia memiliki potensi produksi aquaculture terbesar di dunia, sekitar 57,7 juta ton per tahun. Pada 2010 dihasilkan 5,48 juta ton atau 9,6% dari total potensi produksinya. Total potensi produksi sebesar itu berasal dari budidaya di laut seluas 24 juta ha atau potensi 42 juta ton per tahun. Budidaya di tambak seluas 1,22 juta ha atau potensi 10 juta ton per tahun, dan budidaya di perairan tawar 13,7 juta ha atau potensi 5,7 juta ton per tahun. Adapun total produksi 5,48 juta ton terdiri atas rumput laut 3 juta ton atau 56%. Sisanya 44% berupa ikan kerapu, 1% ikan kakap, 1% ikan bandeng, 6% ikan nila, 8% ikan mas, 5% ikan lele, 4% ikan patin, 3% gurame, 1% udang, dan 7% jenis-jenis lainnya. Selain itu, sekitar 70% dari total protein hewani yang dikonsumsi rakyat Indonesia berasal dari produk perikanan. Hanya 30% berasal dari daging, telur, dan susu. Karena harganya mahal dan permintaannya cukup besar, komoditas tertentu dapat kita jadikan sebagai andalan ekspor, seperti mutiara, udang windu, udang palame, kerapu bebek, kerapu macan, lobster, kepiting, kakap, teripang, dan rumput laut. Komoditas aquaculture lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan ketahanan pangan nasional. Selain pangan, aquaculture juga merupakan sumber bahan baku yang potensi luar biasa besar untuk industri farmasi, kosmetik, energi terbarukan, biofuel, dan beragam jenis industri lain. Keunggulan alga sebagai sumber energi selain waktu tanamnya sangat singkat atau seminggu, juga dalam pemanenannya tidak butuh alat berat seperti di darat. Teknologinya pun sangat mudah dan murah. Produktivitasnya sangat tinggi dan mampu menyerap karbon dioksida sehingga dapat menghambat global warming. Sekadar sebagai ilustrasi betapa dahsyatnya potensi ekonomi aquaculture, ibarat raksasa yang masih tidur.
Dapat disimak pada nilai ekonomi dari 3 komoditas saja: udang faname, rumput laut, Gracilea sp, dan Eucheuma sp. Jika kita mampu mengembangkan 300.000 hektar tambak atau 25% potensi untuk budidaya udang faname, maka dalam setahun rata-rata dapat diproduksi 6 juta ton udang faname dengan nilai 30 miliar dolar. Pendapatan petambak rata-rata sekitar 8 juta hektar per bulan, dan tenaga kerja yang terserap 1,2 juta orang. Dengan mengembangkan 200.000 hektar tambak atau 8% potensi untuk Gracilaria, maka tiap tahun dapat dihasilkan 4 juta ton rumput laut kering yang setara dengan 2 miliar US dollar. Pendapatan petambak 3 juta per hektar per bulan, dan lapangan kerja tercipta 1 juta orang. Bila 1 juta hektar perairan laut atau 4% potensi dikembangkan untuk budidaya Eucheuma, maka dalam setahun dapat diproduksi 20 juta ton rumput laut kering yang nilainya 20 miliar US dollar. Pendapatan pembudidaya 12 juta hektar per bulan, dan tenaga kerja yang terserap 4 juta orang. Jadi kita harus mampu mengelola pembangunan aquaculture secara profesional dengan menerapkan teknologi based aquaculture practice, economy of scale, supply chain management secara terpadu, pengendalian pencemaran secara seksama, tata ruang wilayah, dan kebijakan politik ekonomi yang kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap bisnis aquaculture di Indonesia dan di dunia. Pembudidaya ikan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kesulitan memasarkan produksinya. Pasalnya, serapan pasar ikan budidaya mengalami penurunan sekitar 40% akibat adanya wabah virus corona ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kulon Progo, Sudarma, mendorong pembudidaya di wilayahnya ini terus menebar benih ikan, meski dalam kondisi tidak menentu akibat wabah COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa pembudidaya yang memasuki masa panen kesulitan memasarkan hasil produksinya karena serapan pasar ikan budidaya mengalami penurunan sekitar 40%. Sampai saat ini belum ada penurunan produksi. Produksi ikan sebulan kurang lebih 1.350.000 ton. Namun diprediksi dampak pandemi COVID-19 akan terjadi pada 3-4 bulan yang akan datang. Ini dimungkinkan jika pembudidaya yang susah atau tidak terserap pasar terus berhenti melakukan budidaya lagi. Kerugian terjadi karena beberapa pembudidaya harus terpaksa antri ikan mereka dibeli pedagang sehingga memperpanjang waktu budidaya dan tambahan pakan. Saat ini, DKP Kulon Progo berupaya mengoptimalkan integrasi dengan program PPNT sembako, mengoptimalkan jejaring komunitas perikanan Kulon Progo melalui WEC-nya untuk saling membantu, termasuk dalam hal pemasaran hasil ikan. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kulon Progo, Bambang Tribudi, mengatakan saat ini konsumsi ikan memang turun drastis karena pedagang kaki lima
atau PKL yang menampung hasil produksi ikan di Kulon Progo tidak buka lapak akibat COVID-19. Kalaupun pedagang berjualan, pembeli sangat sedikit. Kondisi pandemi COVID-19 memang berdampak cukup signifikan terhadap semua sektor. Tidak terkecuali, kami sedang menyusun skema-skema supaya pandemi COVID-19 tidak berdampak parah pada sektor ekonomi di Kulon Progo. Dalam kondisi sekarang di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, penurunan ekspor memang mulai terlihat karena konsumsi udang atau ikan di sejumlah negara menurun. Tujuan ekspor mulai mengalami penurunan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, atau Tiongkok saat ini sudah membatasi jumlah impor karena banyak restoran yang sudah ditutup. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah menyiapkan skenario untuk menyelamatkan industri perikanan budidaya, salah satunya dengan membeli hasil produksi perikanan budidaya. Selain skenario tersebut, masih ada skenario lain yang sedang disiapkan oleh negara. Akan tetapi, menyiapkan skenario di atas bukannya tanpa resiko jika dijalankan. Hal itu karena jika semua hasil produksi perikanan budidaya dibeli langsung oleh pemerintah Indonesia, dikhawatirkan tidak akan bisa ditampung pada gudang beku yang ada sekarang. Selain penurunan produksi, dampak negatif akibat munculnya wabah COVID-19 adalah terganggunya rantai pasok yang diakibatkan banyaknya wilayah perbatasan mengalami penutupan. Sementara. Oleh karena itu, KKP terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menjamin lalu lintas suplai logistik dan sarana prasarana penunjang usaha biar